تنزيل من رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan waj'alna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, yang mana apabila kita membayangkan nikmat-nikmatnya, tentu kita tidak akan berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu, terkadang memang kita butuh duduk sendiri untuk membayangkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita scroll ke belakang 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, kita siapa dan kita punya apa saat itu? Kita tidak punya apa-apa. 40 tahun yang lalu kita tidak punya apa-apa, ya kan? 30 tahun yang lalu panjenengan tidak punya apa-apa, tapi sekarang sudah punya banyak apa-apa. Sudah punya rumah, dikasih rumah sama Allah, ya. Tidak punya kendaraan, dikasih kendaraan oleh Allah. Dulu sakit, dikasih kesembuhan oleh Allah SWT. Dulu tidak punya anak, dikasih anak oleh Allah. Dulu tidak punya pasangan, dikasih pasangan oleh Allah. Jadi terkadang memang kita butuh duduk sendiri untuk membayangkan nikmat Allah itu yang begitu luar biasa. Sehingga wajar jika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menangis semalaman, ibu-ibu. Itu dari mulai sholat tahajud sampai masuk waktu subuh. Tahajudnya Nabi itu paling sedikit, ya, atau paling sebentar 3 jam. Paling lama 6 jam. Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu ada 4 pilihan yang ditetapkan oleh Allah, pilihan waktu untuk melaksanakan sholat tahajud kepada Nabi SAW. Yang pertama, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit yang kau gunakan untuk tidur. Jadi kalau tidurnya 8 jam, waktu istirahat itu 8 jam, ibu-ibu, berarti tidurnya Nabi itu 2 jam, sholatnya 6 jam. Bayangkan tuh, ya. Tidurnya 2 jam, sholatnya berapa? 6 jam. Kalau dari jam 8 sampai jam 4 subuh, berarti Nabi bangun jam berapa? Bangun jam berapa? Jam 10, ibu-ibu. 2 jam tidurnya. Dari jam 10 sampai masuk waktu subuh, Nabi SAW tidak tidur. Nabi SAW melaksanakan ibadah sholat malam, ya. Kemudian pilihan yang kedua, awinqus minhu qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila. Nisfahu, setengahnya.
Berarti tidurnya berapa jam? Setengahnya 4 jam. Sholatnya 4 jam. Subhanallah. Berarti Nabi bangun jam 12. Dari jam 12 sampai subuh Nabi tidak tidur, mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah. Ini pilihan yang kedua. Kemudian yang ketiga, awinqus minhu qalila, atau kurang dari setengah, tapi kurangnya sedikit. Berarti berapa jam? 3 jam. 3 jam jamaah rahimakumullah. Jadi sholatnya 3 jam, tidurnya 5 jam. Ya, Nabi bangun jam 1, dari jam 1 sampai subuh Nabi tidak tidur lagi. Subhanallah. Kemudian ini waktu yang paling sedikit, ya. Kemudian yang keempat, auzid alai, atau lebih dari setengah, tapi lebihnya sedikit. Berarti berapa jam ibu-ibu sholatnya? Lebih dari setengah. Lah, lebih dari setengah. Tadi setengah berapa? 4. Kalau lebih, nah lebih sedikit berarti 5. Jadi Nabi itu sholat, tidurnya 3 jam, kemudian bangunnya dan sholatnya 5 jam. Jemaah rahimakumullah. Nah dari 4 waktu itu, ibu-ibu, kita masuk yang nomor berapa? Kita masuk yang nomor 1, tidur 2 jam, sholat 6 jam. Nomor 2, tidur 4 jam, sholat 4 jam. Nomor 3, tidur 5 jam, sholat 3 jam. Nomor 4, tidurnya 3 jam, sholatnya 5 jam. Masuk nomor berapa kita? Tidak masuk, ya. Tidak ada nomornya. Subhanallah. Jadi bayangkan ibu-ibu bahwa Nabi itu pernah melaksanakan sholat malam. Dari awal sholat malam sampai masuk waktu subuh, beliau menangis sampai dadanya basah. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Itu kalau sholat malamnya kita ambil yang paling sebentar, yaitu 3 jam, ya, berarti Nabi selama 3 jam itu tidak berhenti menangis dari awal sholat sampai masuk waktu subuh. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada apa dengan kau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, afalan akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ternyata Nabi menangis karena Nabi membayangkan nikmat Allah yang begitu luar biasa diberikan kepada beliau, pertolongan Allah yang begitu banyak diberikan kepada beliau. Jadi kalau kita duduk sendiri, ibu-ibu, membayangkan nikmat Allah, kita merenungkan pemberian-pemberian Allah kepada kita semua, pasti kita akan menangis, kita akan terharu. Ya Allah, betapa baiknya Engkau. Ya. Ketika ada orang memberikan sesuatu kepada kita, kita tidak punya rumah sama orang itu, kita dikasih rumah. Kita tidak punya kendaraan sama orang itu, dikasih kendaraan. Kita sakit berobat di rumah sakit, dia yang menanggung. Kira-kira kita terharu nggak sama orang itu, ibu-ibu? Kita terharu. Kita akan menangis dengan sikap dia. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jemaah rahimakumullah, sering-seringlah kita membayangkan nikmat Allah. Sering-seringlah kita membayangkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita pagi hari ini, yaitu nikmat kita bisa duduk kembali di dalam majelis ilmu. Duduk di dalam majelis ilmu ini nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Kalau duduk di tempat lain, banyak yang bisa melakukannya, ibu-ibu. Duduk di kafe, duduk nongkrong, dengan teman-teman, ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Itu banyak yang bisa melakukannya. Tetapi duduk di dalam majelis ilmu ini hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah membuat kita duduk di dalam majelis ilmu. Ini majelis yang sangat luar biasa, majelis yang sangat mulia. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Allah itu punya malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Subhanallah. Saking cintanya Allah kepada majelis ilmu, sampai Allah menciptakan malaikat khusus ditugaskan untuk mencari.
dan menyaksikan serta mendoakan mereka. Apabila ada satu malaikat yang mendapati majelis ilmu, maka dia berteriak memanggil malaikat yang lain, akhirnya malaikat itu pun berkumpul. Disinilah yang kalian cari. Kemudian malaikat itu ditanya oleh Allah SWT. Allah Maha tahu, tapi Allah ingin bertanya, wahai malaikatku, apa yang mereka ucapkan dalam majelis itu? Maka para malaikat menjawab, ya Allah, mereka membesarkanmu, mereka mengagungkanmu, mereka mensucikanmu. Apakah mereka pernah melihatku? Kata Allah. Para malaikat menjawab, tidak ya Allah. Lalu bagaimana seandainya mereka pernah melihatku? Malaikat menjawab, seandainya mereka pernah melihat engkau, pastilah mereka akan lebih banyak lagi memuji engkau, membesarkan engkau, dan mengagungkan engkau. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai hamba, wahai malaikatku, apa yang mereka minta dalam majelis itu? Kenapa mereka rela meluangkan waktunya duduk di dalam majelis itu? Sebenarnya apa yang mereka cari? Kata para malaikat, ya Allah, mereka duduk di dalam majelis itu untuk mengharapkan surgamu, untuk dimasukkan ke dalam surgamu. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikatku, apakah mereka pernah melihat surga sehingga mereka pengen masuk surga? Kata para malaikat, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Kemudian Allah bertanya lagi, lalu bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Kemudian malaikat menjawab, seandainya mereka pernah melihat surga, mereka akan lebih banyak lagi meminta surga kepada engkau, dan mereka tidak akan berhenti untuk meminta surga kepada engkau ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikatku, di dalam majelis itu mereka berlindung kepadaku dari apa? Apakah dari kemiskinan? Apakah mereka datang ke majelis itu karena takut miskin? Apakah mereka datang ke majelis itu karena mereka takut keburukan menimpa kepadanya? Kata malaikat, tidak ya Rabb. Mereka datang ke majelis itu meluangkan waktu karena mereka takut kepada azab nerakamu. Mereka berlindung kepadamu dari azab nerakamu. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Kata malaikat, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Lalu bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Kata Allah. Malaikat menjawab, seandainya mereka pernah melihat neraka, mereka pasti lebih banyak lagi berlindung kepada engkau dari azab neraka. Kemudian di ujung hadis, ibu-ibu, ini yang membahagiakan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Allah mengatakan, ishhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka semua. Subhanallah. Kemudian ada malaikat yang bertanya, ya Allah, tidak semuanya serius di dalam majelis itu. Mungkin malaikat juga mempertanyakan bagaimana dengan orang yang tidur di dalam majelis ilmu. Dari awal dulu sampai akhir dia tidur ya Rabb. Atau ketika pengajian dia tidak fokus, pikirannya kemana-mana. Apakah dia juga mendapatkan ampunan engkau? Apa jawabannya Allah, ibu-ibu? Humul julasa. Mereka itu dalam satu majelis, maka mereka semuanya mendapatkan ampunanku, kata Allah. Subhanallah. Jadi semakin lama kita duduk di dalam majelis ilmu ini, semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Panjenengan tadi duduk mulai jam berapa? Masya Allah. Ada yang duduk sebelum subuh di sini ya? Sebelum subuh sudah duduk di sini, ya, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Sampai nanti jam 8, berapa banyak dosa yang telah dihapus oleh Allah SWT. Maka kita berharap semoga duduknya kita di dalam majelis ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kajian kita pagi hari ini ibu-ibu yaitu Ramadan, waktu membersihkan diri ya. Baik, dalam satu tahun ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun di sisi Allah ada 12 bulan.
Nah, dari 12 bulan, ibu-ibu, bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan yang paling mulia, paling utama, paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan ini atas kehendak Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan dan Tuhanmu pula yang memilih. Jadi Allah berkuasa menciptakan, Allah juga berkuasa memilih ciptaannya sebagai yang paling mulia di antara ciptaannya yang lain. Allah yang menciptakan manusia, ibu-ibu, Allah pula yang memilih manusia-manusia tertentu sebagai manusia yang paling mulia di antara manusia yang lainnya. Allah yang menciptakan tanah, Allah yang menciptakan bumi, Allah pula yang memilih bagian bumi tertentu sebagai bagian bumi yang paling mulia di antara bagian bumi yang lainnya, yaitu kota suci Mekah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan waktu, ibu-ibu. Allah pula dengan kehendaknya memilih waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang paling mulia di antara waktu-waktu yang lainnya. Kalau kita urutkan dari yang paling kecil, dalam sehari dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, ibu-ibu, itu waktu yang dipilih oleh Allah sebagai waktu yang paling mulia adalah waktu duha. Sekarang ini, jemaah rahimakumullah. Kenapa? Karena pada waktu ini manusia banyak sekali lalai mengingat Allah. Mereka sibuk dengan kerja, sibuk dengan dunia. Mereka telah disibukkan dengan mengejar harta dan sebagainya. Sehingga apabila kita mengisi waktu ini dengan ibadah kepada Allah, itu amat sangat dicintai oleh Allah. Bayangkan sholat duha, ibu-ibu, 2 rakaat itu sama dengan sedekah 360 sendi. Kalau kita tambah lagi 2 menjadi 4, itu Allah akan bangunkan rumah di surga. Subhanallah. Pengen gak punya rumah di surga, ibu-ibu? Pengen kan? Itu yang bangun rumahnya bukan kontraktor, yang bangun rumahnya adalah Allah, ya kan? Kalau kita melihat kontraktor yang besar, yang terkenal, pastilah kita akan meyakini rumah yang dibangun akan indah, besar, luas, ya, dan akan cantik. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kita jangan hanya bersungguh-sungguh punya rumah di dunia ini, karena rumah di dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi kita hendaklah bersungguh-sungguh juga untuk bisa membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalannya adalah sholat duha 4 rakaat. Ini dalam waktu sehari, ya. Kemudian kalau kita hitung malam, ibu-ibu, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, tibanya waktu subuh, itu waktu yang dipilih oleh Allah sebagai waktu yang paling mulia adalah waktu sepertiga malam terakhir, thuluthul lail, sepertiga malam terakhir. Jemaah rahimakumullah. Maka pada waktu itu Allah turun ke langit dunia dalam tanda kutip. Allah mencari hambanya, hal min mustaghfir. Ada enggak yang minta ampun? Aku akan ampuni, kata Allah. Adakah yang bertaubat? Aku akan terima taubatnya. Adakah yang minta hajatnya saat ini? Aku akan kabulkan. Jemaah rahimakumullah. Jadi ibadah sunnah tidak akan bisa mengalahkan ibadah sunnah yang dilakukan pada sepertiga malam. Kemudian dalam waktu 1 pekan, jemaah rahimakumullah, Allah menciptakan hari sebanyak 7 hari, ibu-ibu. Dan di antara 7 hari itu Allah memilih hari Jumat sebagai hari yang paling mulia. Kemudian dalam waktu 1 tahun Allah menciptakan 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu yang dipilih oleh Allah sebagai bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, bulan yang paling utama adalah bulan suci Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Sampai-sampai ulama itu mengatakan bulan Ramadan ini seperti seperti Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Jadi 12 bulan dalam setahun itu ibarat 12 anaknya
Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 2 orang istri, ibu-ibu. Dengan istri pertama beliau punya 10 anak, dengan istri yang kedua beliau punya 2 anak namanya Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari 12 anak itu yang paling dicintai oleh Nabi Yakub siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga membuat saudara-saudaranya ini cemburu, kemudian melakukan hal yang tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, begitu juga 12 bulan ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan suci Ramadan. Saking cintanya Allah pada bulan Ramadan, ibu-ibu, sampai-sampai Allah itu membuka lebar-lebar pintu ampunannya, melipat gandakan seluruh ibadah di bulan suci Ramadan. Ini tanda cinta Allah. Makanya kalau kita berbicara Ramadan, kita berbicara tanda cinta Allah kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan ini puasa dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ibadah amalan sunnah sama seperti amalan wajib. Dalilnya ada di dalam hadis Al-Bukhari bahwa umrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji, bahkan haji bersama Rasulullah. Umrah hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji yang hukumnya wajib. Subhanallah. Semoga kita semua bisa umrah di bulan Ramadan. Amin. Kata guru saya, kalau pengen sesuatu sebut aja dulu. Kau usah mikir duit. Duit itu belakangan. Pokok pengen apa saja sebut. Ya Allah, pengen umrah Ramadan. Sebut terus. Karena kalau sering diucapkan, dia akan menjadi doa yang mustajab. Ibu-ibu pengen punya anak soleh, sebut aja anaknya. Ya Allah, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Itu berapa ratus kata panjenengan keluarkan, lalu tunjukkan kepada anaknya sebagai anak soleh, itu bisa menjadi doa yang mustajab. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini dalil ibu-ibu bahwa Ramadan itu tanda cinta Allah kepada umat Nabi SAW. Allah sangat mencintai bulan Ramadan sehingga Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada hambanya di bulan suci Ramadan. Sama ya dengan seseorang ya. Misalnya panjenengan lahir hari Senin misalnya. Panjenengan punya perusahaan besar. Setiap hari Senin, karena panjenengan cinta dengan hari kelahiran panjenengan, setiap hari Senin karyawan panjenengan diberikan bonus ya, yang lebih daripada biasanya. Begitu juga dengan Allah. Allah mencintai bulan Ramadan, maka Allah memberikan bonus yang banyak di bulan Ramadan ini untuk kita semua ibu-ibu. Oleh karenanya jangan sia-siakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini jemaah rahimakumullah, waktunya kita membersihkan diri kita. Kalau boleh saya mengibaratkan ibu-ibu, Ramadan ini ibarat sungai yang lebar, panjang dan jernih airnya. Sungai yang lebar, panjang dan jernih airnya, jemaah rahimakumullah. Ya. Ketika ada seorang musafir menempuh perjalanan jauh. Dulu perjalanan naik turun gunung ibu-ibu, sehingga membuat badannya kotor, membuat badannya kusut kumuh. Lalu dia bertemu dengan sebuah sungai yang airnya sangat jernih, segar. Kemudian dia mandi di air itu, pasti kotorannya akan hilang, debunya akan hilang, dia akan menjadi segar kembali. Jemaah rahimakumullah. Nah, kita ini 11 bulan kemarin ibarat musafir. Ya. 11 bulan kemarin dari bulan Muharram, jemaah rahimakumullah, mohon maaf, dari bulan Syawal sampai kepada bulan Sya'ban, itu ibarat kita sebagai seorang musafir. Seorang yang pergi jauh untuk apa? Mencari dunia. Ibarat orang yang pergi jauh untuk mencari harta, jemaah rahimakumullah. Kemudian selama 11 bulan kemarin mungkin kita mengalami hati yang kotor, ibu-ibu. Kemudian mengalami hati yang kumuh, yang kusut, ya, karena terkena noda, dan noda itu bernama dosa, jemaah rahimakumullah. Maka Allah datangkan bulan Ramadan ini ibarat seperti sungai. Sungai yang jernih, yang luas dan panjang.
kita dipersilahkan mandi. Silahkan mandi kata Allah. 11 bulan kemarin kalian banyak dosa, banyak maksiat. Maksiat dengan mata, maksiat dengan lisan, maksiat dengan telinga, maksiat dengan hati. Allah takdirkan kita kembali kepada bulan Ramadan, itu seakan-akan Allah nyuruh kita, silakan kalian mandi supaya bersih mata kalian, supaya bersih lisan kalian, supaya bersih hati kalian dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa. Nah, maka jamaah rahimakumullah, kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya, kesempatan ini jangan disia-siakan. Marilah kita membersihkan diri kita betul-betul di bulan suci Ramadan, ibu-ibu. Ya. Kenapa Allah kasih waktu 1 bulan? Kenapa Allah tidak kasih waktu 3 hari, 2 hari? Kita wajib puasa, setelah itu selesai. Tapi Allah tetapkan 1 bulan. Jamaah rahimakumullah. Ini tandanya ibu-ibu bahwa membersihkan kotoran jiwa itu lebih susah daripada membersihkan kotoran badan. Apalagi kotoran itu banyak dan melekat. Jamaah rahimakumullah. Ya, panjenengan kalau mencuci baju, lalu baju itu panjenengan lihat kotorannya banyak, selain banyak nempel susah. Apa yang panjenengan lakukan? Direndam dulu kan? Berapa lama direndamnya? Ya kan, sehari semalam direndam ibu-ibu. Kalau lupa bisa 3 hari. Ya kan? Kemudian kalau pakaian yang panjenengan akan bersihkan itu, apa bahasa halusnya? Tai lalat. Ya, ada tai lalatnya, ya. Apa yang panjenengan lakukan supaya tai lalatnya itu hilang? Bukan pemutih, nanti bajunya jadi putih semua. Nah, belum tahu caranya ya. Tak kasih tahu ini. Nah, itu caranya ibu-ibu, masukkan rendam di air yang panas supaya tai lalatnya hilang. Jamaah rahimakumullah. Apa bahasanya? Kalau orang Pontianak nyebutnya itu, iya, orang Pontianak nyebutnya sama tai lalat juga. Nah, kalau tai lalat di badan ya. Berjamur ibu-ibu ya. Nah, itu biasanya dilakukan apa? Direndam di dalam air panas. Airnya sangat panas kemudian dimasukkan supaya jamurnya hilang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian itu gambaran mencuci kotoran fisik, kotoran badan, kotoran pakaian. Lalu bagaimana dengan kotoran hati ibu-ibu? Jadi mencuci atau membersihkan kotoran badan itu kotoran hati itu tidak gampang. Susah, sulit jemaah rahimakumullah. Karenanya Allah mewajibkan kita puasa selama 1 bulan, ibu-ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, bagaimana caranya kita membersihkan diri kita di bulan Ramadan ini? Ya. Agar nanti kita keluar dari bulan Ramadan seperti keluarnya bayi dari rahim ibunya yang tidak punya dosa sama sekali. Subhanallah. Sehingga kita pantas merayakan Idul Fitri. Nah, bagaimana caranya membersihkan diri di bulan suci Ramadan? Yang pertama, ibu-ibu. Yang pertama yaitu memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Saya ulang, memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, maka ada bintik hitam yang menempel di hatinya. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin banyak titik hitam itu di dalam hatinya. Fa idza huwa naz'a wastaghfara, kata Nabi, apabila dia meninggalkan perbuatan dosa itu,
dan dia istighfar, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nah, istighfar itu kalau boleh saya ibaratkan seperti menggosok pakaian yang kotor. Kalau sangat kotor, ibu-ibu, itu tidak cukup digosok satu kali. Ya, harus digosok berulang kali. Terkadang sampai pakaiannya tipis baru kotorannya hilang, jamaah rahimakumullah. Nah, istighfar ibu-ibu begitu. Kalau hatinya sangat kotor, maka tidak cukup istighfar sekali. Tidak cukup istighfar 3 kali. Tapi harus istighfar berulang kali, jamaah rahimakumullah. Makanya kata ulama, kalau kita merasa banyak dosa, itu zikir yang paling sunnah dan paling banyak untuk kita lakukan adalah istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian Nabi mengatakan suqila qalbuhu. Bila dia banyak istighfar dan dia meninggalkan perbuatan dosa itu, maka hatinya menjadi bersih kembali. Subhanallah. Adapun kalimat istighfar, ibu-ibu, di bulan Ramadan ini yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak mengucapkannya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dan Engkau suka hamba yang meminta maaf. Fa'fu anni, maafkanlah kesalahan-kesalahan. Subhanallah, ibu-ibu. Bulan Ramadan ini kan bulan yang mustajab ya untuk berdoa. Bahkan Nabi mengatakan ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Subhanallah, ibu-ibu. Ketika di momen-momen mustajab, Nabi ngajarin kita doa apa? Bukan doa minta rezeki, bukan doa minta sehat, bukan doa minta panjang umur, tapi doa apa? Minta apa? Ampunan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ampunan Allah itu amat sangat penting, ibu-ibu. Beda dengan kita kan? Kita ini kalau tahu ini waktu mustajab, apa yang kita minta biasanya? Kita minta apa biasanya? Subhanallah. Itulah kelas kita, ibu-ibu. Ya, itu level kita. Berarti pikiran kita ini masih dipenuhi dengan dunia, duit, dan sebagainya. Sehingga ketika ada momen mustajab yang kita minta, ya Allah, banyakkan rezekiku dan rezeki anakku, sehatkan badanku, panjangkan usiaku. Padahal semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak dapat ampunan Allah, ibu-ibu. Enggak ada maknanya itu semua. Makanya doa kita untuk orang tua kita apa? Ampunan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah rahimakumullah. Ada kisah menarik ini, ibu-ibu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bercanda dengan Rasulullah. Ya, sunnah ya suami istri itu bercanda walaupun sudah tua. Ada 4 perkara kata Nabi, walaupun tidak ada unsur zikirnya tapi tetap bernilai pahala. Memanah, berkuda, berenang, sama bercanda dengan pasangan, dengan suami, dengan istri. Subhanallah. Jadi kalau panjenengan dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang bercanda dengan suami, itu pahala, ibu-ibu. Tapi kan gak ada, jarang orang bercanda dengan pasangannya, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Itu pasangan yang istimewa, itu luar biasa. Ya. Suatu ketika Nabi SAW bercanda dengan Aisyah. Kemudian Aisyah melihat Nabi amat sangat bahagia. Dalam bahasa hadisnya tiba nafsin, lagi mood, ibu-ibu. Kalau biasa hati manusia itu begitu, kadang mood, kadang enggak. Begitu juga Nabi dan Rasul, tidak selalu bahagia, tidak selalu senang.
Jemaah rahimakumullah. Karena Nabi dan Rasul juga manusia sebagaimana kita. Nah, waktu itu Aisyah melihat Nabi SAW sangat bahagia. Maka Aisyah mendekati Nabi sedekat-dekatnya, kemudian Aisyah meminta sesuatu kepada Nabi. Biasanya kalau perempuan lihat suaminya senang, dia minta apa ibu-ibu? Minta duit, minta belanjaan, minta jalan-jalan, ya kan? Minta THR. Tapi Aisyah nggak begitu. Aisyah justru datang kepada Nabi, mendekat di sisi Nabi SAW. Ternyata yang diminta Aisyah, ibu-ibu, adalah doa. Ya Rasulullah, doakanlah aku. Kemudian Nabi SAW mendoakan Aisyah. Perhatikan doa Nabi untuk Aisyah ya. Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan datang, yang nampak maupun yang tersembunyi. Subhanallah. Nabi tidak mendoakan semoga Aisyah sehat ya Allah, panjang umur, banyak rezekinya, tambah cantik wajahnya. Tidak begitu, ibu-ibu. Coba kalau kita diminta doa oleh orang lain, kita doakan apa? Hah? Doakan saya nggih. Kita doakan gimana? Ya Allah sehat. Semoga menjadi dengan sehat nggih, panjang umur, banyak rezekinya. Jadi orang itu akan berdoa untuk orang lain tergantung apa yang ada di dalam pikirannya. Itu kalau kita mendoakan orang lain dengan demikian, berarti dalam pikiran kita ya itu. Subhanallah. Yang penting itu. Tetapi waktu Nabi SAW mendoakan Aisyah radhiyallahu anha, justru Nabi mendoakan ampunan. Berarti menurut Nabi yang paling penting adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada gunanya harta banyak, usia panjang kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibu-ibu, semua para nabi dan para rasul itu mereka mengemis-ngemis ampunan kepada Allah sampai nangis-nangis ibu-ibu. Jadi mereka ini sangat butuh kepada ampunan Allah. Kalau ada pengemis datang kepada kita nangis, Bu tolong. Itu artinya apa? Itu emergency, darurat. Dia bukan acting kalau nangis betulan itu ibu-ibu. Ya, itu berarti dia amat sangat butuh. Begitulah para nabi dan para rasul. Ketika mereka minta ampunan kepada Allah, mereka meminta sambil menangis ibu-ibu. Subhanallah. Nabi Adam alaihissalam meminta ampunan kepada Allah. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di surah Al-A'raf ayat 23. Nabi Nuh alaihissalam juga meminta ampun kepada Allah. Di surah Nuh ayat 28. Yang istighfarnya Nabi Adam tadi surah apa? Al-A'raf ayat 23. Istighfarnya Nabi Nuh di surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli, ampunkan dosaku ya Allah. Wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin, artinya keluarga beliau. Walil mu'minina wal mu'minat, dan ampunkan juga semua orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Nabi Nuh aja minta ampun sama Allah ibu-ibu. Padahal beliau itu dakwah 950 tahun. Kita dakwah berapa tahun, lalu kita tidak minta ampun sama Allah? Nabi Nuh dakwah 950 tahun, pengikutnya sedikit. Setiap kali beliau berdakwah, orang datang menutup telinganya. Jadi kalau Nabi Nuh menyampaikan dakwah, orang langsung nutup telinga. Ibu-ibu, disebutkan dalam surah Nuh, ya.
Kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Setiap kali aku berdakwah kepada mereka ya Allah, mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Ditutup ibu-ibu. Tujuannya apa? Supaya Nabi Nuh berhenti dakwah. Dan mereka menutup wajah mereka dengan kain-kain mereka. Kalau semua yang hadir ini nutup telinga, saya lanjut atau tidak? Tidak, jemaah rahimakumullah. Jangankan nutup telinga, kalau nutup mata semua saja saya pulang, ibu-ibu. Ini Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, kaumnya menutup telinga. Subhanallah. Perjuangan dakwahnya luar biasa. Amalnya sudah sangat banyak, pahalanya besar, tapi beliau masih minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Nah, istighfarnya Nabi Nuh ini bagus untuk kita tiru. Karena dia minta ampun kepada Allah untuk dirinya, kemudian yang kedua untuk orang tuanya, yang ketiga keluarganya, baru untuk orang beriman semuanya. Itu yang bagus ibu-ibu. Kalau kita minta ampun tuh jangan egois, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ingat orang tua kita yang dulu melahirkan kita, membesarkan kita, kemudian mereka yang mendidik kita, mereka yang membiayai sekolah kita, yang mereka yang melakukan banyak hal untuk kita. Jadi kalau kita minta ampun, juga kita mintakan untuk orang tua kita. Kemudian setelah orang tua kepada siapa? Keluarga, anak kita, pasangan kita, cucu kita, jamaah rahimakumullah. Itu ada dalam kata waliman dakhala baitiya mu'minan. Kemudian setelah itu baru kepada semua orang beriman. Walil mu'minina wal mu'minat. Kata ulama, kalau kita pengen cepat diampuni oleh Allah, itu salah satu caranya kita tidak hanya minta ampun kepada Allah untuk diri kita, tapi kita juga memintakan ampun kepada Allah untuk semua orang beriman. Ibu-ibu, ya. Itu doanya Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim juga istighfar. Adapun istighfarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada di surah Ibrahim ayat 41. Ya. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan dosa semua orang beriman. Yauma yaqumul hisab, ketika hisab ditegakkan. Ya. Nabi Daud alaihissalam juga istighfar, ibu-ibu. Istighfarnya Nabi Daud ada di surah Shad ayat 24. Surah Shad ayat 24. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Fastaghfara rabbahu, dia minta ampun kepada Allah. Wa kharra, dan dia tersungkur di hadapan Allah. Raki'an, dalam keadaan ruku. Wa anab, dan dalam keadaan bertaubat. Bayangkan, minta ampun kepada Allah dalam keadaan tersungkur, menangis, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal beliau seorang nabi dan rasul, tapi minta ampun itu sampai nangis-nangis, ibu-ibu. Subhanallah. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga istighfar. Istighfar beliau ada di surah Shad ayat 35. Surah apa? Shad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbighfirli, ampunkan dosaku ya Allah, wa habli mulkan, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak kau berikan kepada orang lain selain aku. Yang bisa kita tiru hanya doa pertama saja, Rabbighfirli to. Yang kedua nggak usah ditiru ya ibu-ibu, nggak boleh ditiru. Nabi kita aja sungkan untuk meniru. Nabi itu pernah ditantang oleh orang kafir Mekah untuk bisa menjadikan bukit Sofa sebagai emas. Kata Nabi, kalau aku tidak malu kepada saudaraku Sulaiman, aku akan minta kepada Allah agar bukit Sofa itu dijadikan emas. Tapi aku malu kepada saudaraku Sulaiman.
Karena dia sudah minta kepada Allah supaya tidak ada orang yang lebih kaya daripada dia. Subhanallah. Nah ini kita nggak boleh ngikuti doa Nabi Sulaiman ya. Nabi aja sungkan. Kita apalagi kita ibu-ibu. Ya. Dan tidak boleh doa ini jadikan jimat. Saya pernah masuk satu warung, ramai warung itu jemaah rahimakumullah. Ya. Terus ada bunyi-bunyi. Saya dengarkan bunyi itu apa, suara apa? Ternyata yang dibunyikan itu suara doa ini. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Saya jangan-jangan karena doanya Nabi Sulaiman itu jadi ramai ini. Wah. Nah, ibu-ibu. Kemudian Nabi Musa juga istighfar. Istighfarnya Nabi Musa ada di surah Al-Qasas ayat 16. Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, ampunkanlah dosaku. Faghfaralah, maka Allah mengampuni dosa Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Jadi semua para nabi dan para rasul itu ibu-ibu, mereka merasa amat sangat butuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita istighfarnya luar biasa lagi. Nabi kita setiap pagi dan sore Nabi kita selalu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Engkau adalah satu-satunya Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku amat sangat banyak. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosaku amat sangat banyak. Ya Allah, walaupun dosaku sangat banyak, tapi Engkau tetap memberikan nikmat yang sangat banyak kepadaku. Kemudian dalam doa itu Nabi mengatakan, faghfirli, ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa yang banyak ini kecuali Engkau ya Allah. Baca itu dengan perenungan yang dalam ibu-ibu setiap pagi dan sore. Jemaah rahimakumullah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Jadi semua para nabi dan rasul itu mereka merasa butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap saat mereka mengemis ampunan kepada Allah. Karena dengan ampunan itulah hati akan menjadi bersih, dan ketika hati menjadi bersih, maka seseorang itu akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk membersihkan diri kita di bulan Ramadan ini, pertama yang harus kita lakukan adalah banyak bertaubat dan banyak minta ampun kepada Allah. Ini mumpung waktu yang mustajab. Adapun kalimat ampunan yang sangat dianjurkan oleh Nabi adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak baca doa itu di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua, cara membersihkan diri kita di bulan Ramadan yaitu dengan meningkatkan atau memperbanyak sholat sunnah, ibu-ibu. Ya, dengan memperbanyak sholat sunnah. Keluarkan sholat sunnah kita di bulan Ramadan, jemaah rahimakumullah. Kenapa sholat? Karena sholat ini ibarat mandi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada sungai, lalu kalian mandi sebanyak 5 kali dalam sehari semalam? Adakah kotoran yang tersisa di badan kalian? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Itulah sholat. Kalian sholat sehari semalam 5 kali,
maka tidak ada kotoran dosa yang tersisa di dalam diri kalian. Jamaah rahimakumullah. Itu sholat wajib ibu-ibu. Nah, cuman orang mandi ini kan ada macam-macam. Ada yang mandi bebek. Jadi pokok basah. Ada yang mandi setengah badan. Jadi rambutnya nggak disampo, wajahnya nggak digosok, giginya nggak digosok. Jamaah rahimakumullah. Ada yang mandi sempurna, ibu-ibu. Mandi seluruh badan, pakai sampo, giginya digosok, semuanya keluar dari kamar mandi bersih, wangi. Jemaah rahimahullah. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang sholat juga begitu. Ada pokok asal sholat. Pokok sholat selesai sudah, jemaah rahimahullah. Ada orang yang sholat sungguh-sungguh sehingga setelah sholat kotoran-kotoran dosanya dihapus oleh Allah SWT. Nah, maka untuk membersihkan diri kita di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan sholat sunnah. Keluarkan semua sholat sunnahnya ibu-ibu. Sholat duha jangan sampai ditinggalkan selama Ramadan, ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid jangan sampai ditinggalkan selama Ramadan. Kemudian sholat qabliyah, ba'diyah, sholat rawatib jangan ditinggalkan selama Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian sholat tarawih jangan ditinggalkan selama Ramadan. Sholat tahajud jangan ditinggalkan selama Ramadan. Keluarkan semua sholat sunnah. Sehingga apabila kita banyak melakukan sholat, maka semakin bersih hati kita. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ramadan ini ibu-ibu waktunya kita bercapek-capek ibadah memang. Ya. Jangan ngeluh kita capek, imamnya kelamaan capek. Memang Ramadan ini waktu kita bercapek-capek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bicara capek, siapa yang tidak capek jemaah? Orang hidup ini semuanya capek. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam membawa fitrah capek, susah, letih. Ibu-ibu, semua capek. Orang baik capek, orang jahat capek. Jemaah rahimahullah. Nah, Ramadan ini waktunya kita bercapek-capek ibadah. Kemarin 11 bulan kita capek mungkin ngejar dunia. Capek ruwet mikiri dunia. Nah, Ramadan ini bikinlah badan kita capek karena banyaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka ibu-ibu kalau kita ini capek karena ibadah. Ya. Panjenengan suka enggak sama suami kalau suami itu capek karena cari nafkah? Senang kan? Pulang-pulang suami, ibu capek banget ya, pikiran ruwet banget, tolong buatkan kopi ya, gitu. Panjenengan pasti langsung membuatkan kopi. Saya minta air, tolong ambilkan. Panjenengan senang suami capek karena cari nafkah. Coba kalau suami capek karena main bola, senang nggak jenengan? Hah? Pulang-pulang capek, kenapa? Main bola. Jemaah rahimakumullah. Ya, jenengan tidak akan respect. Tapi kalau panjenengan lihat suami itu capek karena kerja, capek demi panjenengan, capek demi anak-anak, panjenengan akan respect, panjenengan akan sayang. Begitu juga Allah ibu-ibu. Allah itu sayang kepada kita kalau kita bercapek-capek demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bulan Ramadan ini keluarkan semua sholat sunnahnya. Bikin kaki kita capek, bikin badan kita capek karena banyaknya sholat sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya. Nabi mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bersungguh-sungguh salat di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, cara membersihkan diri kita di bulan Ramadan ini yaitu kathratu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Satu ayat itu bisa membersihkan satu titik dosa di dalam hati kita, ibu-ibu. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak dosa yang dibersihkan oleh Allah. Ini dalilnya ada di surah Yunus ayat 57. Surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia,
Sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dan obat terhadap penyakit yang ada di dalam hati. Ya. Jadi kalau kita ingin membersihkan penyakit hati, ibu-ibu, itu salah satu kuncinya adalah perbanyak membaca Al-Quran. Nah, Ramadan ini waktunya kita membersihkan diri. Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, jiwa kita dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Diusahakan pada bulan Ramadan ini, ibu-ibu, kita khatam Quran minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Kalau kita baca Al-Quran khatam 1 kali, itu kita baca 6.000 sekian ayat. Kalau kita baca dengan ikhlas, baca dengan benar, tidak terburu-buru, ibu-ibu, itu bisa membersihkan hati kita. Jamaah rahimakumullah. Perubahan apa-apa di dalam hatinya, jamaah rahimakumullah. Jadi perbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Bikin mulut kita ini capek karena banyaknya ayat yang kita baca, ibu-ibu. Ya. Orang yang mengerti kedudukan Al-Quran di bulan Ramadan, dia pasti tidak akan melewatkan waktunya kecuali dengan Al-Quran. Imam Syafi'i khatam 60 kali, ibu-ibu. Imam Malik khatam 40 kali selama Ramadan. Rata-rata ulama dulu itu khatam lebih dari 3 kali selama bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Kita khatam 1 kali sudah bagus, ibu-ibu. Ya, khatam 1 kali. Pokok ada niat, insya Allah khatam. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. 5 kali sudah 10 lembar, 1 juz. Rutinkan 30 hari, insya Allah khatam, ibu-ibu. Gampang gak itu? Gampang teorinya. Prakteknya yang tidak gampang kecuali mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, baik, kurang 5 menit lagi. Yang keempat, ibu-ibu, bersihkan diri kita di bulan Ramadan ini dengan kathratus sadaqah wa zakah. Memperbanyak sedekah dan zakat. Jamaah rahimakumullah. Dalilnya ada di surah At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah sebagian harta kalian untuk sedekah, karena dengan sedekah itu kalian bisa mensucikan dan membersihkan diri kalian. Subhanallah. Ya, jadi memperbanyak sedekah dan zakat di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau kita lagi merasa sombong, ibu-ibu, kita ini merasa dengki, merasa ria, itu salah satu cara ngobatinya adalah dengan sedekah. Coba kita sedekah. Dan tadi sudah dibacakan sebelum saya masuk sini. Sedekahnya yang paling utama itu apa? Sembunyi. Itu sedekah yang paling bagus. Gak usah diundang orang miskin itu, ibu-ibu. Anak yatim ini gak usah diundang. Kita yang datang kepada mereka. Kasih sedekah ini dari kami, dari fulan bin fulan untuk Bapak. Sehingga terjagalah kehormatan dia dan terjagalah keikhlasan kita. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kepada anak yatim juga sama, datangi mereka. Itu namanya sedekah diam-diam. Kalau perlu datang malam-malam, ibu-ibu. Habis isya datang pakai mobil, orang tidak lihat. Jamaah rahimakumullah. Datang berikan sedekah. Kalau kita memberikan kepada dia saja, orang miskin lainnya tidak tersinggung, ibu-ibu. Tapi kalau kita mengundang yang lain tidak diundang, maka yang tidak diundang itu bisa tersinggung. Jamaah rahimakumullah. Itulah keutamaan sedekah diam-diam. Dia cepat sekali membersihkan hati, ibu-ibu. Jadi kalau kita ingin membersihkan diri kita di bulan Ramadan ini, perbanyak sedekah. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian zakat, jangan lupa. Zakat mal dan zakat fitrahnya dihitung, ibu-ibu. Sekarang panjenengan punya tabungan berapa ratus juta, itu dihitung zakatnya dulu, ya. Dengan mengeluarkan zakat, maka harta panjenengan menjadi bersih. Begini ya.
kalau kita sedekah itu ibu-ibu. Kenapa disebut membersihkan harta? Karena kalau kita sedekah, harta kita bersih, kemudian dibelikan beras. Berasnya itu bersih enggak? Bersih. Dibelikan ikan, ikannya bersih. Dibelikan makanan itu bersih. Masuk ke badan sehat, jemaah rahimakumullah. Itu dapat membersihkan hati, ibu-ibu. Bahkan menyehatkan badan fisik. Kalau orang itu tidak sedekah, ya kan? Berarti kan hartanya masih kotor. Dibelikan makanan, belikan beras. Kelihatannya bersih beras itu, tapi hakikatnya kotor. Ya, dibelikan ikan. Kelihatannya bersih, tapi sebenarnya kotor. Dimakan oleh dia, dimakan oleh anaknya, maka hatinya menjadi kotor. Ketika itu banyak penyakit yang timbul. Makanya jangan heran kalau orang itu pelit sering kena penyakit. Penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Tapi lihat orang yang ahli sedekah, jemaah rahimakumullah. Allah berikan dia kesehatan rohani, dan terkadang Allah juga tampakkan kepadanya kesehatan jasmani. Kemudian yang terakhir jemaah rahimakumullah, untuk membersihkan diri kita di bulan Ramadan ini, puasalah dengan sungguh-sungguh dan dengan keimanan. Puasalah dengan sungguh-sungguh dan dengan keimanan, ibu-ibu. Ya. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlas, sungguh-sungguh karena Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 cara yang harus kita sungguh-sungguhkan di bulan Ramadan ini agar kita dapat membersihkan diri kita sehingga kita keluar dari Ramadan nanti dalam keadaan bersih, hati kita suci, jiwa kita bersih, ibu-ibu. Seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya, tidak ada dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.